Cie, yang lagi LDR, jangan lupa jaga hati, jaga mata ya. Jaga juga jempolnya. Nah, di sini kita juga bukan hanya menjadi radio ya, tapi juga menjadi pendengar yang baik untuk pasangan kalian. Dimana kita membuka hati untuk mendengarkan keluh kesah. Welcome to back my channel. Jumpa lagi dengan saya Cici Anggi ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang selalu stay di channel YouTube saya, terima kasih. Buat teman-teman yang barusan bergabung dengan channel YouTube saya, jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, share Cici Anggi channel. Nyalakan juga tombol loncengnya. Terima kasih. Cie, yang lagi LDR, jangan lupa jaga hati, jaga mata ya. Jaga juga jempolnya. Kali ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman yang lagi LDR ya. Apa itu LDR? Hubungan jarak jauh ya. Ada beberapa tips agar hubungan kita tetap harmonis, awet, dan langgeng. Khususnya buat teman-teman yang lagi LDRan ya. Karena sebagai orang tua, kita juga harus mencari nafkah dan juga melakukan kewajiban kita sebagai suami ataupun sebagai istri. Mau tahu tips dari saya agar hubungan Anda tetap awet, langgeng, dan pastinya tetap harmonis dong? Let's go! Jangan kemana-mana ya, tetap di Cici Anggi channel. Tips agar hubungan LDR kalian itu tetap awet, langgeng, dan harmonis. Kuncinya harus tetap sama ya perasaannya. Kalau udah beda perasaan, lain lagi ceritanya. Walaupun beda negara, beda pulau, yang penting tidak beda perasaan, hubungan itu akan tetap awet dan langgeng. Kuncinya di situ dulu ya. Menjalin hubungan jarak jauh tidak semudah membalikan telapak tangan. Pastinya banyak banget ya pertengkaran setiap hari dan beda sudut pandang, beda pendapat. Itu hal wajar ya. Itu hal wajar sayang, asalkan kita masih sama perasaannya. Selama perasaan itu masih sama dengan orang yang sama, tidak ada istilah jarak yang memisahkan. Tapi setelah adanya beda perasaan, itu lain lagi. Dan tentunya hubungan LDR ini bakal awet, langgeng, harmonis. Itu juga tergantung aktor yang menjalaninya ya. Tergantung dari tingkat kesabaran kalian dan tergantung juga dari emosional kalian, dari bagaimana kalian memperlakukan pasangan kalian. Jadi segala sesuatunya tergantung dari siapa aktor pelakunya. Lakukanlah sesuatu bersama-sama. Karena hubungan jarak jauh itu terkadang hubungannya membosankan kan. Jadi lakukan sesuatu bersama-sama itu seperti main game bareng-bareng atau mungkin belanja online. Jadi di saat kalian belanja online itu kalian bisa melakukan video call ya, atau lagi telepon. Jadi libatkan pasangan kalian itu dengan aktivitas kalian itu lebih banyak. Istilah kata, dia tahu semua aktivitas kesenangan Anda. Jadi melibatkan pasangan dengan kesenangan kita, melakukan sesuatu secara bersama-sama itu bisa membuat hubungan kita itu semakin awet, langgeng, dan harmonis. Karena apa? Pasangan kita nggak merasa ada yang ditutupi dari kita. Lakukanlah me time, yaitu meluangkan waktu untuk diri kita sendiri ya. Dimana kita meluangkan waktu bersama teman, keluarga. Jadi mengeksplor diri sendiri, menyenangkan diri sendiri
itu juga perlu untuk membuat hubungan kalian itu semakin awet dan langgeng. Karena dengan me time, meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, seseorang itu bisa semakin kesehatan mentalnya itu bagus ya, dan juga untuk tingkat kewarasannya. Itu juga bisa meminimalis untuk tidak terjadinya sebuah pertengkaran ya. Karena dengan seseorang melakukan me time untuk dirinya sendiri, itu rasa rindu dengan pasangannya itu ada. Dan nggak jenuh hubungannya itu, malah itu semakin baik dan hubungan kalian akan semakin awet. Kadang kita bosan ya, setiap hari harus ngobrol dengan orang yang sama. Jadi biar nggak jenuh dan nggak bosan. Ingat ya sayang, uang ayu, uang ganteng kui, santai sayang. Let's go. Karena seseorang yang menghargai sebuah komitmen dan mereka mengerti komitmen, nggak diminta setia pun mereka bakal setia sendiri. Karena apa? Mereka cukup dengan satu pasangan saja. Dan itu semua juga tergantung karakter yang menjalaninya ya. Karena tidak semua orang karakternya itu sama. Cie yang lagi berjuang LDRan, sampai di poin mana kisah LDR kalian? Let's go, lanjut yuk. Selalu berpikir positif. Jadi hubungan itu bakal awet, langgeng jika seseorang itu yang ngejalaninya itu pikirannya itu positif thinking ya. Karena dimana jika seseorang itu bisa berpikir positif thinking, itu adalah buah manis dari sebuah hubungan. Jika seseorang selalu berpikir positif thinking dengan pasangannya, itu akan membuat hubungan kalian semakin awet, langgeng, dan harmonis. Karena apa? Di situ adanya kepercayaan dan juga meminimalis untuk apa ya, mempermasalahkan hal-hal kecil lah. Jadi hubungan itu bakal awet, langgeng, harmonis jika kalian itu sudut pandangnya selalu positif. Cie yang penasaran kelanjutan tips hubungan LDR awet, langgeng, dan harmonis dari saya? Jangan kemana-mana ya, tetap di channel saya, Cici Anggi Channel. Tips hubungan awet dan langgeng adalah kalian berdua, pasangan ini harus tahu jadwal masing-masing pasangannya ya. Dimana pasangan kita itu sibuk, atau mungkin dimana dia sedang kerja atau meeting. Jadi kita tahu waktu kapan untuk saling ngobrol, waktu kapan untuk berkomunikasi yang baik. Karena biasanya seseorang kalau lagi kerja itu nggak fokus ya, dan seseorang kalau lagi kerja itu nggak mau diganggu. Kalau saat dia kerja kalian ngobrol, komunikasi, itu biasanya si cowok atau si ceweknya ini bisa terjadi pertengkaran. Karena apa? Mereka merasa terganggu di saat jam-jam kerja, harus ngobrol tentang perasaan, tentang hubungan, atau mungkin tentang masalah keluarga. Jadi mengetahui jadwal masing-masing, waktu yang tepat untuk ngobrol, itu juga penting banget agar hubungan kalian semakin awet, langgeng, dan juga harmonis. Intinya di sini saling pengertian ya, saling memahami dan saling mengerti. Komunikasi, iya, komunikasi ini sangat penting banget ya ketika seseorang melakukan LDR. Karena apa? Mereka itu jarak yang memisahkan. Dengan komunikasi yang rutin dan baik, itu bisa memperbaiki kualitas hubungan kalian. Jadi luangkan waktu ya. Luangkan waktu, jangan berlebihan. Karena yang berlebihan itu juga tidak baik. Luangkan waktu sewajarnya saja kepada pasangan kita. Yang penting itu rutin dan juga baik. Itu akan menjaga kualitas hubungan kalian. Dan tidak ada celah untuk orang lain masuk ke dalamnya.
Tapi semua itu juga tergantung dari siapa aktornya. Komunikasi itu sangat penting banget ya. Kalau kalian itu pengen hubungannya itu LDR semakin awet, langgeng, kalian harus mengasah skill, kemampuan kalian dalam berkomunikasi. Gimana Saling menjaga kepercayaan ya. Karena suatu hubungan LDR itu sulit banget untuk menjalannya. Jadi kedua orang ini harus punya komitmen untuk saling percaya. Dengan mereka saling percaya, semua halangan, semua rintangan, goodbye. Karena apa? Jika mereka punya komitmen, mereka punya pendirian yang kuat untuk saling percaya, apapun yang terjadi, yang akan datang, mereka hubungannya akan tetap awet, langgeng, dan pastinya harmonis dong. Cie, yang lagi LDR, jangan lupa jaga hati, jaga mata ya. Jaga juga jempolnya. Hindarilah perdebatan karena hal-hal kecil ya. Lebih baik mengalah agar hubungan kalian tetap awet, langgeng, dan juga tetap harmonis. Karena dengan kalian menghindari hal-hal kecil itu, kualitas hubungan kalian itu jadi semakin baik. Hal-hal kecil itu tidak harus dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah masa depan kita yang kita sepelekan atau berawal dari hal-hal kecil. Paham sayang? Ingat ya sayang, uang ayu, uang ganteng kui, santai sayang. Let's go. Jadi orang jangan suka baperan ya. Jangan terlalu terbawa perasaan dengan apapun, dengan keadaan, atau mungkin dengan situasi yang tidak memungkinkan atau situasi yang kurang baik ya. Karena baper itu kadang bisa membuat hubungan kalian tuh retak sedikit demi sedikit. Itu nggak baik lah. Jadi ketika kalian bisa mengondisikan perasaan kalian, nggak terlalu terbawa baper ya, itu hubungan kalian akan semakin awet, langgeng, dan tentunya harmonis. Cie, yang lagi berjuang LDRan, sampai di poin mana kisah LDR kalian? Let's go, lanjut yuk. Hubungan jarak jauh ini sangat sekali faktor utamanya biasanya rindu ya. Rindu yang nggak bisa bertemu ini bisa menyebabkan pertengkaran. Karena itu aturlah jadwal waktu kalian untuk bertemu. Misal kalian beda negara, kalian bisa mengajak pasangan kalian untuk liburan ketika di sela-sela cuti, atau mungkin 2 tahun sekali untuk cuti menikmati tempat yang belum pernah kalian kunjungi. Itu akan membuat hubungan kalian semakin harmonis, langgeng, dan tentunya awet dong. Hubungan LDR, komunikasi itu memang baik ya, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Yang terlalu berlebihan itu bisa menyebabkan pasangan kita posesif, atau mungkin menyebabkan pasangan kita itu terlalu fokus dengan kita. Lakukanlah sewajarnya, secara teratur, menurut standar saja ya. Karena sesuatu yang berlebihan itu sangat tidak baik untuk sebuah hubungan LDR. Gimana hubungan kalian bisa awet, langgeng, dan harmonis kalau kalian hanya fokus dengan pasangan kalian? Karena apa? Ketika kalian hanya fokus, ketika kalian itu komunikasi yang berlebihan, itu menyebabkan kebosanan. Jadi malah hubungan kalian itu semakin retak, bukannya malah semakin baik kualitasnya. Paham ge sayang? Wong ayu, wong ganteng kuwi santai sayang. Cie, yang lagi LDR, jangan lupa jaga hati, jaga mata ya. Jaga juga jempolnya.
Tadi sudah saya singgung ya, karena komunikasi itu penting banget. Jadi ketika seseorang itu ngobrol, komunikasi itu ada yang diobrolin, ada topik pembahasan. Obrolan kalian itu akan lama dan itu bisa membuat hubungan kalian semakin harmonis dan langgeng. Jika tidak ada topik pembahasan yang dibahas, itu nggak akan pernah ada komunikasi, jadi merasa canggung. Apa yang harus kita bahas? Jadi usahakan kalian punya skill, kemampuan untuk mencari topik pembahasan yang unik, atau mungkin di situ ada yang dibahas dalam obrolan kalian itu. Biasanya seseorang itu bosan ya, setiap hari komunikasi terus, ngobrol, nggak ada yang dibahas. Itu biasanya mereka lebih suka melakukan sesuatu yang baru. Jadi usahakan kita punya skill ya untuk ngobrol. Nah di sini kita juga bukan hanya menjadi radio ya, tapi juga menjadi pendengar yang baik untuk pasangan kalian. Dimana kita membuka hati untuk mendengarkan keluh kesah pasangan kita. Jadi di sini tidak ada egois ya. Siapa yang harus menjadi pendengar dan siapa harus menjadi radio. Kita juga harus berbesar hati untuk menjadi pendengar yang baik. Ingat ya sayang, uang ayu, uang ganteng kui, santai sayang. Let's go. LDR itu semakin kita selain kita itu menjadi suami atau istri dari pasangan kita, tapi kita juga harus bisa menjadi sahabat untuk dia. Kita menjadi pendengar yang baik, dimana mungkin dalam sebuah LDR ini ada rindu, mungkin pengen pemeriksaan, itu nggak mungkin bisa ya, kita bergandengan tangan juga nggak mungkin bisa, tapi kita bisa melakukannya dengan chat, komunikasi dengan chat ya. Di situ banyak stiker atau mungkin emo-emo yang bisa mewakili perasaan kita. Itu akan membuat pasangan kita itu merasa nyaman dan itu membuat hubungan kalian itu semakin langgeng. Ya istilahnya saling memahami dan saling mengerti lah. Dalam sebuah hubungan LDR biasanya yang menjadi permasalahan biasanya dari kata-kata ya. Jadi usahakan kita itu menyaring dulu kata-kata kita yang ingin kita ucapkan agar tidak terjadi sebuah pertengkaran atau konflik. Hati-hati juga dalam berucap dan dipikirkan dulu sebelum berkata. Karena apa? Mungkin pasangan kita itu lagi gak mood ataupun dia lagi sibuk. Biasanya itu kalau gak mood itu segalanya itu nggak pernah bener ya. Apalagi seorang wanita kalau lagi datang bulan, wah moodnya nggak bagus, itu biasanya sering tersinggung. Jadi di sini juga butuh kedewasaan, butuh kesadaran, butuh saling mengerti, saling memahami, dan juga jangan gampang baperan ya. Karena sebuah hubungan LDR itu kalau yang ngejalaninnya saja baperan, itu juga nggak akan harmonis dan nggak akan awet. Cie yang lagi berjuang LDRan, sampai di poin mana kisah LDR kalian? Let's go, lanjut yuk. Dalam sebuah hubungan LDR, kalau kalian ingin langgeng, awet, dan harmonis, kalian juga harus pandai memprioritaskan pasangan kalian sendiri ya. Dimana kalian bisa meluangkan waktu kapan untuk berkomunikasi, ngobrol. Karena kunci utama LDR itu adalah komunikasi yang baik ya. Karena jika terjadi miskomunikasi sedikit saja, hubungan kalian itu akan retak. Dimana ketika seseorang ini pandai memprioritaskan pasangannya, mungkin 2 tahun sekali, 3 tahun sekali bertemu, melepas rindu, atau mungkin kalau beda negara kita bisa berkunjung ke tempat ya, negara lain untuk bertemu. Dimana jika seseorang ini pandai memprioritaskan pasangannya, hubungan kalian itu akan awet dan langgeng. Jadi semua juga tergantung yang ngejalaninya itu bagaimana memprioritaskan pasangannya ya. Untuk menjadi aktor
dalam sebuah permainan LDR ya yang sedang kalian jalani demi masa depan keluarga kalian. Kalian harus memiliki pondasi iman dan takwa yang kuat. Dengan kalian memiliki pondasi iman dan takwa kalian yang kuat, itu bisa membuat hubungan kalian itu semakin awet, langgeng, dan harmonis. Karena apa? Kalian melakukan segala sesuatunya karena takut kepada Yang Maha Kuasa, karena takut dosa. Di situ kalian akan memiliki pondasi yang kuat sendiri ya. Jadi tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang itu juga bisa menjadi penyebab hubungan kalian itu menjadi awet, langgeng, dan tentunya harmonis. Menjalin hubungan jarak jauh memang tidak mudah untuk dilewati ya. Landasan pertamanya adalah kepercayaan dan komitmen, komunikasi yang baik. Karena kalau seseorang itu sudah berkomitmen, saling percaya, dan komunikasi yang baik, insya Allah hubungan itu akan awet dan langgeng dengan sendirinya. Dan jika salah satu pasangan kalian memang sudah tidak sanggup untuk menjalani LDR, lebih baik saling jujur daripada harus saling menyakiti. Ya, semuanya memang tergantung yang menjalaninya juga ya. Kita itu hidup soalnya itu bukan hanya memikirkan diri kita. Ada masa depan harus diperjuangkan, ada keluarga juga yang harus dikasih makan. Mereka harus merasakan perut yang kenyang, dan anak-anak juga harus punya masa depan yang lebih baik lagi. LDR ini hanya untuk orang-orang berkelas ya, orang-orang yang begitu paham dengan sebuah hubungan. Karena kalau dari awal aktornya saja sudah tidak paham apa itu komitmen, dan tidak mengerti komitmen itu harus bagaimana menjaganya, hubungan LDR itu nggak akan awet, nggak akan langgeng, dan juga nggak akan pernah harmonis. Karena apa? Di salah satu aktornya saja tidak mengerti arah dan tujuan dan apa itu LDR. Cie, yang penasaran kelanjutan tips hubungan LDR awet, langgeng, dan harmonis dari saya? Jangan kemana-mana ya, tetap di channel saya, Cici Anggi Channel. Jangan lupa juga kalian untuk saling mengirimkan hadiah ya di momen-momen kalian terbaik kalian. Misalnya ketika pasangan kalian ulang tahun, atau mungkin hari jadian kalian, atau mungkin hari pernikahan kalian. Karena dengan kalian saling mengirimkan hadiah ini, hubungan kalian ini semakin awet, langgeng, dan harmonis. Karena merasa pasangan itu dianggap ada dan membuatnya itu happy, bahagia, dan seneng deh pokoknya. Tapi semua itu sebelum kalian menjalani sebuah hubungan LDR, kalian juga harus tahu kepribadiannya pasangan kalian sendiri-sendiri ya. Karena apa? Di sini yang berperan adalah sebuah komunikasi yang baik, kepercayaan, dan juga sebuah komitmen. Bagaimana perkembangan hubungan LDR kalian sampai di mana? Semoga bisa memberikan inspirasi, wawasan, dan juga menjadikan hubungan LDR kalian semakin awet, langgeng, dan juga harmonis ya konten saya hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Bye-bye semuanya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya sayang, uang ayu, uang ganteng kui, santai sayang.